Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, pendengar lagu dari Iqbal Ramadan, Rindu Sendiri ya, yang juga merupakan soundtrack dari film Dilan 1990 garapan sutradara Fajar Bustami dan Pidi Baikni. Ini sangat happening ya pada saat dirilis nih ya film ini. Dan lagunya itu judulnya Rindu Sendiri. Dan cocok juga nih ya untuk program Halo Diaspora. Tentunya para diaspora Indonesia rindu ya untuk selalu kembali ke tanah air ya. Dan juga rindu bercerita banyak hal-hal yang positif, tentunya hal-hal baik tentang Indonesia ke banyak masyarakat internasional. Dan memang pendengar saat ini Anda sedang mendengarkan program Halo Diaspora, program kolaborasi ya antara Indonesia dan juga IDN Global. Dan kali ini narasumbernya adalah Bapak Bernhard Tampu Bolon ya, Ketua IDN Global Australia. Dan kita akan ngobrolin mengenai diaspora Indonesia yang bangga berbangsa Indonesia. Wah, seru banget nih ya topik kali ini. Jadi kita sapa saja langsung karena udah ada marganya nih ya, Tampu Bolon. Aku panggil apa ya? Panggil apa ya? Gimana Bang? Bang Bernard ya? Horas itu Horas. panggil abang aja, abang. Panggil abang aja ya. Sehat ya Bang ya? Di sini seringnya dipanggilnya Bang Ben. Oh Bang Ben. Gimana Bang Ben? Sehat ya? Sehat itu sehat. Terima kasih sapaannya. Terima kasih juga diundang di sesi siang hari ini toh. Iya, ini tentunya ya pasti bangga lah ya Bang Bern ya sebagai diaspora yang juga tinggal di Australia. Tapi sebelum jauh ya berbicara mengenai bangga berbangsa Indonesia, mau tahu juga nih, Bang Bern udah berapa lama nih tinggal di Australia? Di kota mana sih Bang? Saya sebelum saya jawab hanya mau koreksi sedikit saja tadi itu saya Presiden IDN Australia bukan global ya. Jadi global itu kan antar negara gitu. Kalau saya dipercayakannya untuk yang Australia saja. Jadi biar jangan ada yang nanti terkejut kok tiba-tiba ganti ya. jadi menguasai yang global gitu. Saya sekarang ini tinggal di Perth itu dan saya sudah di sini 12 tahun. Tapi dulu saya ngambil S2 di Sydney selama 2 tahun. Jadi total 14 tahun. Tapi sekarang ini di Perth, di Australia Barat. Oke, jadi sudah sekitar 14 tahun ya, ditambah tadi S2-nya ya di Sydney. Luar biasa sekali. Dan terakhir balik ke Indonesia kapan nih? Kemarin pas Natal? Kemarin di bulan April kok. Mengupayakan paling tidak sekali setahun pulang, tapi kalau bisa lebih sering. Hanya gara-gara COVID kemarin nggak pulang, tapi biasanya sekali setahun. Cuman saya ngupain kalau bisa lebih dari sekali lah, kan rindu juga pulang ke tanah air. Tentu tanah air itu sangat dirindukan ya, apalagi kampung halaman nih. Kampung halaman di mana? Di Samosir? Anak mana? Saya anak Pematang Siantar. Besar di Pematang Siantar, tapi saya bangga loh, Oktober yang lalu kita ngebawa delegasi tim dari Australia untuk melakukan kunjungan perdagangan di waktu itu ada Trade Expo Indonesia di Tangerang. Tapi sesudah itu kita jalan-jalan ke Danau Toba. Wah, makin kece ya sekarang ya Danau Toba ya. Iya, cakep. Cakep banget ya. Iya, cantik kali pun katanya. Iya, benar-benar cantik sekali. Apalagi kan sudah banyak ya ini program dari pemerintah karena merupakan salah satu sumber destinasi prioritas ya. Pariwisata ya, ya betul. Jadi memang jadi tambah bangga nih ya kampung halamannya nih ya. Padahal walaupun nggak deket-deket banget Samosir ya. Tapi di situ yang jadi tantangannya kalau kami mau bawa turis dari Australia. Jadi mungkin satu generasi sebelum saya itu ternyata untuk cukup terkenal ya, dan dulu itu ada penerbangan yang sampai ke Medan, Polonia, baru kemudian ke Danau Toba. Tapi yang banyak, tapi
sekarang lagi coba bawa kalau bisa jangan hanya Bali saja gitu. Jadi salah satu kerinduan kita itu ya kalau bisa kita terus Australia untuk ke Danau Toba. Tapi nggak hanya Danau Toba, ada 10 Bali saya pengennya dorong orang-orang ke Danau Toba. Iya, karena sekarang juga kan karena ada faktor bandara yang sudah dekat ya, jadi nggak perlu lama lagi kayak dulu ya. Aduh lama banget ya nyampe Danau Toba tuh. Udah keburu pegel ya, keburu capek kalau dulu. Gimana sih Bang Bern aktivitasnya nih para diaspora Indonesia di Australia? Jadi kita itu kan ada di beberapa negara bagian ya. Jadi ada yang di nasional juga, ada yang di level negara bagian itu. Nah, masing-masing negara bagian itu punya program sendiri-sendiri. Kayak saya kan ada di Australia Barat, tapi ada yang di New South Wales, ada yang di Victoria gitu. Masing-masing itu punya program beda-beda itu. Tapi memang pada umumnya kita fokusnya itu di 3 aspek. Yang pertama kebudayaan ya. Jadi bagaimana kita menunjukkan Indonesia bisa lewat event-event kebudayaan, tari-tarian atau melakukan festival Indonesia atau promosi Indonesia itu dari segi aspek kebudayaan. Terus pada umumnya itu dari aspek kuliner ya, makanan masakan Indonesia gitu. Dengan buka PO, ikut event-event kayak pasar malam atau acara yang buka tenda-tenda makanan gitu, kita promosikan masakan Indonesia gitu. Dan yang ketiga itu di pendidikan gitu. Jadi kalau ada acara-acara terutama untuk promosi bahasa Indonesia gitu ya, kalau bisa kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi memang sekarang ini pemerintah juga ngajakin kita kalau bisa bantu untuk UKM Go Global gitu. Toh. Jadi kalau bisa pengusaha-pengusaha diaspora ikut bantu supaya produk-produk Indonesia juga jadi masuk ke Australia. Jadi programnya bervariasi, tapi pada umumnya kita mau menunjukkan kita kontribusi ke tanah air, kita cinta tanah air, kita mau promosiin di sini, gitulah itu. Oke, apalagi justru untuk masyarakat Australia itu sudah nggak asing lagi ya dengan budaya, produk Indonesia juga ya. Betul, betul. Jadi, meski sebenarnya, sorry, saya potong itu, meski yang jadi concern itu adalah kelihatannya dari segi produk yang banyak membanjiri di sini mau nggak mau ya dari Cina juga loh toh. Jadi secara jarak sebenarnya Cina lebih jauh daripada andai saja produk dari Indonesia bisa datang ke sini gitu. Tapi memang kita akui pemerintahnya lebih suportif sama produknya, membangun infrastrukturnya dan juga keseriusan mereka untuk membawa produk sini. Jadi sebenarnya jadi pertanyaan ya, kenapa produk Indonesia nggak bisa bersaing dengan produk Cina di sini? Mungkin itu jadi tantangan buat kita juga itu. Oke, jadi tantangannya memang karena kenapa produk kita nggak bisa bersaing dengan produk-produk China. Dari segi harga kompetitif lah ya produk kita ya, dan kualitas ya. Kompetitif. Kalau dari harga di Indonesia dibandingkan harga ke sini tentu murah sekali itu ya. Tapi disinilah kejelian dari pemerintah Cina ya. Jadi mereka membantu dari segi ongkos kirim toh. Jadi ongkos kirim itu dibantu sama pemerintah sehingga sangat-sangat sangat-sangat bisa dijangkau lah gitu ya. Jadi pesan pakai Alibaba, pakai ada yang Temu, ada yang Wise gitu ya. Semuanya itu dari produk dari Cina dikirim dari sana, bantu sama pemerintahnya gitu. Jadi harganya terjangkau dan pengirimannya bisa jadi cepat. Jadi dalam 2 minggu produk udah bisa sampai di sini gitu. Yang jadi isu kita itu sekarang kalau ngirim dari Indonesia ke sini masih mahal itu. Oke. Jadi meski harga barang murah, ongkos kirimnya yang bikin jadi pusing. Pusing ya. Jadi harganya mau nggak mau harus naik ya karena ongkos kirimnya yang cukup mahal. Padahal jaraknya justru lebih dekat ya ke Australia nih dibanding China sendiri. Betul. Wah ini PR ya. Ini PR kita nih, PR Indonesia ini. Untuk dari segi produk ya. Tapi dan yang menarik itu, kenapa toh? Yang menarik itu kalau dia mau kirim pakai kapal itu dari Singapura dulu loh toh. Dia naik ke atas dulu, baru turun ke bawah gitu. Jadi andai saja ada pengiriman kalau dari Indonesia langsung ke Australia, mungkin itu akan membantu ya untuk dari harga. Saya nggak, misalnya saya mikir gila aja gitu ya, kalau saja kita ada kapal dari Surabaya gitu ya,
langsung ke Australia gitu, atau dari Kupang langsung ke Australia, mungkin akan membantu membuat harga jadi lebih murah. Tapi ini karena ke Singapura dulu, ya, perkapalan freight itu memang lebih banyak dipercaya dari Singapura ya. Oke. Jadi memang kebijakan untuk ininya ya, pengirimannya ya harus ke Singapura dulu ya. Andai bisa Betul, langsung ya, kita lebih murah, akan lebih murah gitu ongkosnya ya. betul, Wah, ini betul, PR-PR yang lainnya ya. Padahal produk-produk kita tuh keren-keren loh ya, apalagi yang betul, UMKM tuh. Wah, betul. Dan untuk saya mm-mm, membantu membawa beberapa produk UKM ke sini itu, mm-mm. dan saya juga memang lagi cari dan mau dorong supaya kita kawan-kawan diaspora pengusaha di sini, kalau bisa kita buka pasar buat produk UMKM juga sudah ikut coba bantu. So, jadi kita di sini contohnya uang goreng Simbo kita bawa masuk ke sini, tempe king kita bawa ke sini juga, dan tentunya dari huta kita sana itu ikan teri kita bawa juga, Wah, andaliman kita bawa juga. aduh, mahal kali tuh andaliman ya. Di Jakarta aja udah mahal banget. Iya, tapi kalau nggak ada andaliman kan nggak bisa bikin ini Nggak saksang di bisa sini toh. sambal Terus ya, sambal andaliman. terus ada yang Mm-mm, punya produk kreatif loh itu, ada yang mm-mm. bikin bandrek andaliman. Oh ya, bandrek Ya, andaliman. ya. Wah, di Indonesia aja aku belum tahu loh. Sudah sampai ke Australia bandrek andaliman. Dari Bali gitu, dari Oh, Bali dari gitu. Bali. Oh, ada ngebayangin ya, bandrek itu kan udah pasti pedas ya, jahe, Iya, tambah hmm. andaliman. Tambah andaliman. Waduh. Tapi oke punya Getir-getir loh ya. itu. Heeh, Getir-getirnya udah ngebayangin iya, getir-getir iya. andaliman. Nendang kali katanya tuh, Wah, nendang kali. mantap ya. Anget-anget lagi minumnya ya. Kayaknya aku Nah, harus lihat terus juga nih. Itu ada di marketplace ya? boleh. Nah, nanti Ada nanti ya? aku share juga ke Wah. Ito kalau kayak gitu. Ada ini juga, ada Mm-mm, teh mm-mm. celup dengan bahan dasar andaliman juga toh. Teh andaliman. Mm-mm. Waduh. Hmm, hmm. Luar biasa ya inovasinya nih teh pakai andaliman loh, bahasa bayangin. Jadi betul sebenarnya UMKM Indonesia itu banyak yang kreatif toh. Jadi mungkin tantangan kita itu di dua hal. Yang pertama adalah bagaimana supaya produknya itu bisa continue gitu loh toh. Jadi skalanya juga bisa sepanjang tahun gitu kan ya, kapan saja dipesan bisa Betul. ada. Dan yang kedua balik ke poin yang tadi soal ongkos kirim itu toh. Penting juga ya untuk juga menjaga kualitasnya juga ya. Iya UMKM juga betul. memang harus dari segi kualitas untuk ekspor apalagi. Tapi ini menarik Betul. menarik banget ya kalau banyak juga yang produk-produk UMKM Indonesia yang bisa diekspor ke Australia. Tapi bagaimana penerimaan mereka ya? Mereka suka tuh begitu dengan produk-produk kayak tadi bandrek andaliman, terus ada teh andaliman itu gimana? Mereka suka ya? Pertanyaan bagus itu. Mm-mm, Jadi jenis produk UMKM yang kita bawa itu sebenarnya ada dua mm-mm, kategori. Ada yang sifatnya makanan minuman, terus mm-mm. ada yang non food, non Oke. makanan minuman gitu ya. Kalau yang makanan minuman itu mau nggak mau di awalnya itu kita mulainya dari pasar Indonesia dulu sih toh. Oke. Jadi kita bawa untuk masyarakat Indonesia dulu, banyak yang rindu kan. Mm-mm. Kayak bakso cuanki banyak yang ngejar itu toh. Oh Jadi ya, di oh sini ya masa cuanki. setelah setelah Heeh. setelah COVID berlalu, sekarang kan penerbangan sudah banyak lagi toh. Just Mm-mm. tip itu banyak loh toh, just tip. Oke. Jadi dia nitip beli bakso, beli beli cuanki, Mm-mm. beli apa, jadi produk-produk populer Indonesia itu bisa dibawa ke sini gitu jadinya toh. Nah, kalau pertanyaannya ke masyarakat non Indonesia, Mm-mm. disitulah juga terobosan yang kita ingin lakukan toh. Mm. Sepanjang kita memahami pasar yang ada di sini, saya pikir terbuka itu, dan Oh, kalau bisa kita masuk ke toko-toko yang besar, disitulah tantangannya bagaimana kita bisa dapat akses itu. Beberapa dari diaspora kita punya akses kok ke kayak retailer seperti mm-mm. Kohl's atau Woolworths gitu ya. Kalau bisa itu kita perbanyak atau membantu Mm. produk Indonesia supaya bisa masuk gitu. Oke. Jadi memang harus sama-sama berjejaring ya antara diaspora ya, saling bantu untuk buka akses-akses yang ada di sana ya, Bang Bern ya. Betul. Mm-mm. Justru disitulah kalau bisa
saya mau tentunya kami diaspora ingin membantu gitu ya, bagaimana supaya dua arah sih untuk cinta ke Indonesia itu. Yang pertama kita bawa teknologi dari sini ke Indonesia, Betul. tapi yang kedua kalau bisa produk Indonesia kita bawa masuk ke sini gitu. Nah, yang semoga jadi membawa semangat ke kita itu adalah ternyata produk kayak Thailand, Vietnam, Malaysia, Cina bisa masuk loh ke toko-toko retailer di sini gitu. Harusnya Indonesia bisa juga gitu loh. Itu kerinduan kita. Iya betul. Apalagi diaspora di Australia termasuk yang jumlahnya cukup banyak ya untuk saling support nih ya. Betul, betul. Itulah kerinduan kita tuh, kalau bisa kita saling mengisi, saling saling melengkapi gitu ya, daripada kita bersaing lebih baik kita saling membantu. Oke, benar banget. Tadi menarik juga seperti yang Bang Bern sampaikan, yang diupayakan oleh para diaspora adalah membawa gitu ya barang-barang Indonesia, nggak cuman produk ya, tapi juga kebudayaan dan yang lainnya untuk dikenal oleh masyarakat luar negeri ini di Australia, dan Ya, juga ya, membawa teknologi itu ke betul, tanah air nih. Nah, kalau untuk betul. soal teknologi gimana nih Bang Bern nih? Nah, menariknya Australia itu memang kalau dari segi ini apa Mhm, pemerintah di sini memang sangat memberi kemudahan buat orang untuk berkreativitas gitu ya. Jadi yang namanya teknologi, advance teknologi di sini itu mhm, banyak gitu, dan disinilah kita mencoba mengidentifikasi apa-apa yang bisa kita bawa ke Indonesia. Contohnya nih, mhm, yang beberapa yang saya identifikasi juga untuk bisa masuk ke Indonesia. Solar panel yang banyak dikenal di masyarakat itu sekarang itu adalah yang ditaruh di atap gitu, tapi mhm, dia jadi bagian terpisah dari atap itu sendiri. Nah, sekarang di Australia mhm, sudah ditemukan yang namanya solar panel, disebut BIPV, Building Integrated Photovoltaic. Jadi dia menjadi bagian dari bangunan itu sendiri. Jadi bagian dari atap, bagian dari dinding. Jadi dia adalah atap atau dinding itu sendiri. Sehingga dengan demikian ketika membangun rumah nggak harus jadi nambah komponen mhm, solar panel kayak sekarang kan rada-rada mengganggu iya, struktur mhm, bangunan. Sekarang jadi cantik, jadi keseluruhan dari ruangan sepanjang dia kena sinar matahari sudah bisa menghasilkan listrik gitu. Jadi itu yang kami lagi mau bawa ke Indonesia. Itu yang pertama. mhm, Terus yang terutama untuk ini ya, agrikultur ya. mhm, Kalau kalau pertanian di sini bagus sekali teknologinya, terutama dari drone, dari penggunaan teknologi digital untuk pengelolaan, bagaimana pengaturan uh, penyiraman komponen-komponen kimia supaya dilakukan dengan pola yang tertentu gitu, atau supaya tanamannya bisa bisa tersiangi dengan baik kira-kira gitu. Itu dua contoh yang kalau bisa kita bawa ke Indonesia. Tapi itu menarik banget ya untuk solar itu kalau bisa ya, karena juga kan kita menghadapi tantangan untuk isu keberlanjutan Yes, ya. ya, Nah, betul, ini penting juga tuh, apalagi di betul, tanah air nih di Indonesia. Kemarin kita jadi tuan rumah nih untuk betul, World Water Forum ya, gimana supaya lebih sustainable begitu ke depannya ya. Ini menarik betul. banget nih ya. Dan tentu kalau orang Indonesia tuh lebih ke cuan juga nggak sih? Toh mahal nggak sih ini kalau kadang kalau kita bikin solar energi tuh ngobrolin soal keberlanjutan atau apa tuh jatuh-jatuhnya tuh oh mahal kali ya gitu ya. Ini memang mahal nih untuk teknologi ini nih kalau diterapkan nih bangunannya nih. Kalau memang ini ya, jadi Mhm, kalau dia skalanya gede, mhm. dia akan jadi lebih murah toh. Oke. Kalau kalau kita jualnya untuk satu satu dua orang, memang Mhm. jadi mahal gitu ya. Karena Oke. itulah makanya saya bermaksud terima kasih nih dapat kesempatan dari itu. Kalau bisa kita jadi ketemu partner di Indonesia Mhm. yang skalanya gede. Jadi contoh nih yang kalau bisa kita dapat terobosan untuk pembangunan di IKN gitu. Mumpung Oh, lagi ngebangun betul. gedung-gedung pemerintahan itu, sekali sekali dipasang, kalau gedung-gedung itu semua dipakai sama solar panel yang baru ini gitu. Jadi Mhm. menjadi bagian dari gedung itu sendiri, nangkap sinar matahari, menghasilkan listrik. Jadinya Iya, ongkos biaya listrik di gedung-gedung pemerintahan di sana nanti bisa lebih murah berkurang ya. gitu. Mhm. Kalau jumlah penggunaannya banyak, lebih murah kok. Oh gitu. Jadi sekali pasang begitu ya. Betul, Mhm. betul, betul. Jadi kalau pribadi person by person kalau sendiri-sendiri akan jatuhnya lebih mahal. Dan memang yang Ya, kedua, dan kalau yang mhm, untuk individu begitu, memang kita cobanya ke
kalangan yang menengah ke atas ya, yang lebih inilah yang lebih bisa menjangkau harga itu gitu. Iya, betul sekali. Dan tadi yang menarik selain solar panel adalah agriculture nih. Nah, ini juga di kampung kita kan juga banyak Iya rata-rata betul toh. semua kan petani ya, macem Betul, lah betul, petaninya lah, entah petani jagung lah, betul, betul, entah apalah kopi lah, betul. macam-macam kan. Ini Ya. sudah ada juga yang dibawa ke sana untuk teknologi ini. Ada yang kita, jadi saya lagi dalam penjajakan sekarang dengan pemerintah Samosir. Mm-mm. Ini anak-anak kampung soalnya, jadi hatinya ke Bonapasugit katanya. Jadi Betul. saya coba penjajakan sekarang ke Pemda Samosir, tapi juga saya pendekatan ke Pemda Siantar juga, ya namanya kan besar di Siantar gitu. Jadi saya lagi penjajakan bisa nggak teknologi ini kita bawa ke sana gitu. Tuh. Saya berharap akan ada yang kita bisa terapkan di situ. Tapi saya mikirnya nggak hanya Sumatera Utara ya. Iya. Kalau bisa terutama di Indonesia Timur, kalau bisa ini kita bisa bawa ke sana gitu. Iya betul ya. Minimal bukan minimal ya, berharap semuanya bisa menerapkan teknologi ini ya, supaya Betul, betul. nggak secara tradisional begitu kan. Ya, Masih ya, banyak sekali ya yang di ya, kampung aku lah ya. nggak jauh-jauh masih secara tradisional menunggu angin, menunggu hujan dan yang lainnya ya. Dan yang sederhana sebenarnya itu ya, jadi kayak pengeringan saja. Mhm. Sekarang ini pengeringan produk-produk alam di Indonesia itu pada umumnya masih secara ini ya bergantung pada tersedianya sinar matahari atau Betul. tidak. Kadang kalau ada hujan harus disimpan dulu kan Iya. gitu. Nah kalau saja kita punya alat pengering di setiap kampung, wah itu jadinya semua produk-produk bisa lebih ini lagi, lebih tahan lama lagi. Lebih tahan lama. Dan jadi ongkos produksinya juga bisa Ya, ditekan ya, ya, biar lebih ya, cepat langsung dikirim, dijual dan yang lainnya betul, nih. betul, Jadi betul, tengkulak nggak main-main ya, nunggu hasil betul. panen lah ya. Ini bayarnya. Oh dan satu hal yang kalau bisa saya dikasih kesempatan tuh, kita juga lagi ada program diaspora bangun desa. Jadi kita itu membantu secara khusus ada open system, open digital yang kita lakukan untuk pedesaan. Jadi memampukan struktur pemerintahan di desa untuk melakukan proses administrasi secara digital. Harganya murah, terjangkau itu. Dan sekarang ini kita sudah terapkan di beberapa desa. Cuman tahun ini kita fokus di Sulawesi Utara, di daerah namanya Sangihe. Jadi kita mau bantu untuk di desa-desa di Sangihe untuk bisa pakai sistem yang kita bangun dari diaspora untuk membangun desa itu. Jadi desa itu bisa mengelola informasinya secara digital, tapi kita sediakan marketplace juga toh. Jadi dia kalau punya produk di desa itu sekarang jadi bisa dijual keluar desanya. Jadi bisa langsung gitu ya, terasa gitu hasilnya ya. Bang Bert-nya, nih luar biasa. Betul. Bang Bert, mohon maaf banget nih, aduh waktu kita. Ngerti sekali. Ini saya udah berterima kasih sekali dikasih waktu ini. Terima kasih nih buat RRI. Ya terima kasih juga buat Bang Bert dan teman-teman diaspora, apalagi yang tergabung di IDN Global ya. Karena ngobrol sama teman-teman diaspora tuh pasti ada hal-hal baru yang senang banget bisa didapat gitu kan. Ternyata mereka masih rindu dan cinta banget tanah air. Hanya jarak saja yang memisahkan kita ya. Saya bisa nutup dengan satu aja. Oke, silakan Bang Bert. Dui kewarganegaraan. Ini. Jadi kalau saja kami bisa berteriak, kami bermohon ke majelis di DPR MPR. Kiranya itu bisa terwujudkan. Banyak dari warga negara kita yang sudah ganti kewarganegaraan tapi hatinya, rindunya, cintanya tetap Indonesia merah putih. Wah, luar biasa sekali ya. Semoga ini perjuangannya bisa bisa berakhir manis ya, Bang Bert ya. Iya. Terima kasih Bang Bert, salam untuk teman-teman diaspora di sana. Sehat ya Bang Bertnya. Terima kasih, salam diaspora, salam tanah air. Cinta salam tanah air. Terima kasih Bang Bert. Orasito. Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang hangat saya dengan Bang Bernard Tampu Bolon, Ketua IDN Australia nih. Banyak sekali ternyata ya yang sudah dilakukan teman-teman diaspora untuk Indonesia sebagai bukti bahwa mereka cinta dan bangga ya. Bangga sebagai
bagian dari tanah air tercinta kita. Voice of Indonesia.